Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul sekaligus uswatun hasanah atau contoh yang baik bagi umatnya. Semua yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya tidak diragukan lagi akan bermanfaat bagi kita, dan apa yang dilarang kepada kita adalah sesuatu yang merugikan dan membahayakan untuk kita. Salah satu perintah Rasulullah SAW kepada kita adalah untuk bersemangat terhadap perkara-perkara yang bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka." Bersemangatlah terhadap yang bermanfaat bagimu. Salah satu perkara yang bermanfaat bagi kita adalah tidur. Seperti yang Rasulullah SAW telah kabarkan kepada kita, bahwa tidur bermanfaat untuk menjaga agar akal tetap semangat dan fokus, serta menjaga badan tetap sehat dan prima, dan juga membawa kepada perkara-perkara yang bermanfaat karena memberikan kebutuhan kepada tubuh berupa istirahat dan ketenangan. Hal ini sesuai dengan fitrah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan tidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna naumakum subata." Kami menjadikan tidurmu untuk beristirahat. Surat An-Naba ayat 9. Meskipun Rasulullah SAW menganjurkan untuk tidur, ada kalanya Rasulullah melarang kita dari tidur pada waktu-waktu tertentu. Pada video ini, kami akan membahas tentang tidur yang dilarang pada waktu tertentu. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tidur sesuai dengan sunnah dan petunjuknya. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, bahwa tidur dan bangun tidurnya Rasulullah SAW adalah tidur yang paling ideal dan paling bermanfaat bagi tubuh, organ, dan stamina. Rasulullah SAW biasa tidur di awal malam dan bangun di awal paruh kedua. Kemudian beliau akan bangun, bersiwak, berwudu, dan sholat di sepertiga malamnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabbas siyami ilallahi siyamun Dawud, wa ahabbus salati ilallahi salatu Dawud alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail, wa yaqumu thuluthahu, wa yanamu sudusahu, wa kana yasumu yauman, wa yuftiru yauman." Artinya, puasa yang paling disukai di sisi Allah adalah puasa Dawud, dan sholat yang paling disukai oleh Allah adalah sholat Nabi Dawud. Beliau biasa tidur di pertengahan malam dan bangun pada sepertiga malam terakhir, dan beliau tidur lagi pada seperenam malam terakhir. Sedangkan beliau biasa berpuasa sehari dan buka sehari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa tidur di waktu siang. Telah disebutkan di dalam Musnad Ahmad pada hadis yang panjang, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walakin Tamim ad-Dari qad ja'ani wa akhbarani khabran mana'ani al-qailulati minal farhi wa qurratil ain intaha." Tetapi Tamim ad-Dari datang kepadaku dan memberitahuku berita yang menghalangiku untuk tidur siang karena kegembiraan dan kenyamanan mata sudah selesai. Begitu juga para sahabat Nabi SAW berada pada kondisi ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ma kana nuqayyilu wa la nataghadda illa ba'dal Jumu'ah." Kami tidak pernah tidur siang setelah sholat dan makan siang kecuali setelah sholat Jumat. Tidur siang tidak baik kecuali qailulah, yakni tidur atau beristirahat 20-30 menit sebelum zuhur. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tidur siang itu tidak baik, menyebabkan penyakit dan bencana, merusak warna kulit, penyakit limpa, melemaskan atau mengendurkan syaraf, menyebabkan kemalasan dan melemahkan syahwat. Kecuali ketika musim panas pada waktu tengah hari, dan tidur paling buruk di awal hari, dan paling buruk tidur di penghujung hari, yaitu setelah asar. Dikatakan tidur siang ini ada 3 macam, khuluk, khiraq, dan humuk. Adapun khuluk atau perilaku baik adalah tidur pada pertengahan hari, yaitu cara tidur Rasulullah SAW. Sementara khiraq atau bodoh tidur pada waktu duha, tersibukkan dari urusan dunia dan akhirat. Kemudian humuk atau dungu adalah tidur setelah asar. Sebagian ulama berpendapat, "Man nama ba'dal asri, fakhtalasa aqluhu, fala yulawi mana illa nafsah." Barang siapa yang tidur setelah sholat asar, lalu akalnya rusak, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu melihat anaknya tertidur di pagi hari subuh. Maka ia berkata kepadanya, "Bangunlah, apakah engkau akan tidur pada jam di mana pembagian rezeki?" Seorang penyair berkata, "Ketahuilah bahwa tidur pada waktu duha setelah subuh akan mewariskan kebodohan dan menghalangi rezeki, karena pada waktu itu adalah waktu di mana Allah memberikan rezekinya, yaitu waktu pembagian rezeki. Maka tidur pada saat itu dapat menyebabkan keburukan kecuali sakit dan butuh istirahat karena darurat. Karena dapat membahayakan tubuh, membuat tubuh lemas, dan mengendapkan kotoran yang harus dikeluarkan dengan cara olahraga."
Hal ini menyebabkan hilangnya kesadaran dan kelemahan. Dan Rasulullah SAW tidak tidur setelah subuh, melainkan tidur pada saat waktu tidur siang atau qailulah. Jika sulit bagi seorang muslim untuk tidak tidur setelah subuh, ia boleh tidur untuk membantunya dalam pekerjaannya, meskipun yang lebih utama dan terbaik adalah untuk tidak tidur setelah subuh. Para ulama telah menyatakan bahwa tidur yang dibenci dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, tidur khurok, yaitu tidur pada waktu qailulah, yaitu setelah sholat duhur dengan tidur sebentar, dan tidak sampai waktu asar. Adapun tidur humuk, yaitu tidur setelah sholat asar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah wa min ba'di salatil isya' Thalatu auratil lakum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu, meminta izin kepada kamu 3 kali, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itu adalah 3 waktu yang biasanya aurat terbuka bagi kamu. Beberapa ulama mengambil kesimpulan dari ayat ini tentang waktu-waktu yang disyariatkan. Kalau kita mulai dari akhir, yaitu setelah sholat isya, maka kita akan menemukan bahwa tidur dimulai dari waktu ini. Dan itulah sebabnya Nabi SAW melarang bergadang setelah sholat isya. Seperti halnya Rasulullah SAW bersabda, La samrun illa li musallin, au musafirin, au mahrusin. Tidak boleh mengobrol pada malam hari setelah sholat isya, kecuali orang yang akan sholat, atau musafir, atau yang berjaga malam. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Demikian waktu-waktu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan waktu yang dilarang oleh beliau untuk tidur. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.